aktivitas yang bisa menghasilkan limbah P3. Ya, ini ya. Nah, bahwa limbah P3, limbah yang merupakan bahan beracun berbahaya, yang mengandung bahan beracun berbahaya. Nah, kemudian juga ada yang dikatakan P3 itu dalam jumlah kecil atau besar, dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang bisa mengancam kehidupan baik manusia maupun lingkungan, maka juga dikategorikan sebagai limbah P3. Nah, kemudian limbah padat, ya, ini kebetulan datanya, wah ini nanti datanya ya, datanya sih kurang update. Ini data 2000. Bagaimana? Ada kendala di screen saya? Nge-freeze, Bu, mohon maaf. Masih di slide pertama. Iya, Ibu. Slide pertama. Ya, ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kita yang kimia. Ngawur. Gimana anak-anak? Halo? Masih bisa lihat, sudah bisa lihat screen saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu, sudah. Nggak tahu barusan apa ya. Kemudian ini limbah padat. Kita yang kimia harus jeli bahwa limbah padat itu bisa bernilai ekonomis, bisa bernilai uang. Yang limbah padat organik saja kita kepikirannya bisa untuk misalnya bisa untuk pakan ternak, ya, limbah padat organik ya, yang tidak ada kontaminasinya bahan yang berbahaya. Itu bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Orang kimia harus kreatif ke arah industri begini. Jadi banyak mereka-mereka yang melirik di bagian-bagian limbah, bagian-bagian yang dianggap masalah, dianggap menjadi masalah besar untuk lingkungan, dianggap tidak punya nilai ekonomis, kemudian oleh orang-orang kimia itu kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Banyak itu, banyak sekali. Misalnya apa? Tempurung kelapa. Tempurung kelapa kalau mumbruk sekali, kalau jumlahnya melimpah sekali, ketika diambil itu yang punya sampah itu malah senang. Kadang itu kemudian disuruh ngangkut, itu justru disuruh ngangkutnya saja sudah mereka yang punya sampah bisa membayar, misalnya begitu. Nah, tempurung kelapa misalnya kita gunakan sebagai arang aktif, karbon aktif itu mahal harganya. Bukan arang di pasaran itu ya, itu arang biasa. Tetapi kalau nanti sudah diubah menjadi arang aktif, karbon aktif, dia nilai jualnya sudah tinggi. Atau kemudian dari sabut kelapa, ya. Sabut kelapa itu kemudian nanti jadi polimer organik yang sangat bagus, misalnya untuk mengisi busa, ya. Itu banyak dan itu lebih mahal, nanti mahal sekali. Jadi harus kreatif, orang-orang kimia harus kreatif sekali melirik bagaimana sajian di apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di lingkungannya yang tidak bernilai ekonomis kemudian diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Itu manfaat besar ya. Nah, beginilah jika tanpa diolah, ya. Jika tanpa diolah seperti yang tampak pada gambar itu, ya sampai seperti itu. Ini pastinya lingkungan sekitar tidak menyenangi, tidak menyukai. Nanti belum lagi kalau dibakar. Kalau dibakar berarti melepaskan material kimia yang berbahaya ke lingkungan. Ya, kemudian bagaimana konsep pengelolaan sampah domestik? Ada reduce, reuse, recycle. Reduce ya. Reduce ini mereduksi, menekan jumlahnya. Kemudian reuse menggunakan ulang, recycle kemudian adalah memanfaatkan menjadi bentuk yang lainnya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana ini menjadi program pemerintah yang serius ya. Karena ini sampah ini harus ditangani dengan baik. Ini di kota-kota besar. Jika tidak tertangani masalah. Tertangani pun sebenarnya tidak kemudian menghilangkan masalah, hanya kemudian menekan masalah, gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian itu bisa langsung dihilangkan. Dan
Ada lagi, yaitu adalah bahan beracun berbahaya. Bahan beracun berbahaya di rumahnya ditenangkan dulu, Re. Ayo, tolong silent, di mute. Udah. Nah, kemudian ada bahan B3. Bahan B3 itu mau jumlah kecil, mau jumlah besar, atau kemudian sekarang tidak berbahaya, tetapi ketika sudah terakumulasi menjadi bahan yang berbahaya yang mengancam kepada lingkungan. Dan ini di sekitar kita sangat banyak. Ya, penggunaan sampah plastik anak-anak sudah harus melaksanakan, ya, mengamalkan mereduksi sampah plastik sing ada di kontrakan-kontrakan, di kos-kosan. Itu ya apa caranya sampai nggak nemen-nemen lah memproduksi sampah plastik, misalnya oleh cowok-cowok ya wis lamaannya di situ ya. Ataupun kalau yang cewek misalnya ngendek bakso, ngendek apa, beli-beli apa-apa, ya jangan minta langsung dibungkus. Kalau misalnya di depan rumah aja ya ambil piring, ambil mangkok untuk bisa ditampung, ya, artinya ditampung, diwadahi, ya, diwadahi, beli itu sudah kita bawa wadah sendiri terpisah, sehingga dengan begitu kita tidak menghasilkan sampah yang berlebihan ke lingkungan. Nah, kemudian yang kita harus cermati, kalian juga harus sadari, belum sadar ya tak ajak sadar ya, mengetahui ini adalah data 2002, ini belum diupdate tuh 2002, 18 tahun yang lalu. Kalian kurang lahir, kurang lahir itu zamannya kayak gini ya, nanti kondisinya itu kayak gini. Ini adalah contoh, ini data ini adalah contoh bagaimana ditemukannya, ya, bagaimana ditemukannya sampai ke arah hampir ke laut, yaitu pestisida yang padahal digunakannya itu jauh dari laut pastinya. Sawah itu kan nggak mungkin dekat sama laut. Artinya saking persistennya, saking kuatnya, stabilnya senyawaan tersebut, meskipun sampai ke arah laut, sampai ke sungai-sungai yang hampir hulu bertemu dengan berhulu ya, hilir ya, bertemu dengan laut, itu masih dijumpai senyawaan tersebut. Berarti DE ini adalah senyawaan-senyawaan yang sangat stabil. Stabil ini tidak kemudian bagus ya. Kalau untuk digunakan misalnya awetnya awet senang, tetapi kalau kemudian awetnya terus-menerus sampai ke arah laut, kan ini nanti ya jadi racun juga untuk kita karena ditemukan numpuk pada ikan-ikan ya. Nah, ini ngeri sekali. Ini judul-judul ini di bawah ini adalah nama-nama pestisida. Ya, nama-nama pestisida dan ditemukan loh ini pada tubuh manusia karena manusianya mengkonsumsi makanan-makanan yang itu manusia adalah rantai makanan paling atas ya wis ya. Bencana itu ya manusia yang buat memang. Ya. Karena itu kalau kemudian menggalakkan sayuran organik, menggalakkan ladang-ladang organik itu sekarang ya mudah-mudahan banyak kemudian orang-orang tambah tobat ya. Kalian pun kalau misalnya jadi pengusaha, ya jangan pengusaha justru pengusaha pestisida, mudah-mudahan dijauhkan. Ya, mudah-mudahan nggak kerja di industri pestisida. Ya, itu nggak nunggu ini supaya nggak ada yang kerja di industri pestisida. Yang justru kemudian membawa banyak kerusakan. Justru mudah-mudahan kalian itu punya lahan yang itu kemudian untuk pertanian organik, ya, kemudian suplai ke Giant, ke Indo Grosir ya gitu-gitu itu harganya tinggi loh. Ya, kalau kemudian sayuran-sayurannya tadi itu dijamin organik. Nah, gitu-gitu. Itu pengusaha besar ya. Semua tanaman ya, tanaman sayuran, buah-buahan, nah, itu kemudian peternakannya juga merambah ke arah yang organik ya. Mudah-mudahan kalian, saya tidak kemudian ditakdirkan menjadi jalannya kerusakan di muka bumi. Amin. Meskipun kita belajar kimia, kita nggak menjadi apa? Nggak menjadi perantara kerusakan di muka bumi. Amin. Oke, semoga semuanya begitu. Harus punya cita-cita. Punya cita-cita nggak support terhadap ya, tidak mensupport industri-industri yang kemudian membawa banyak kemudorotan. Golek ya.
Kalau dulu itu saya ndonga ket C kuliah itu ndonga, gak kerja di bank, ya. Nah, saya kepikirannya nanti ribanya dan seterusnya. Kemudian gak kerja di nguni pabrik rokok. Kalau dulu saya kepikirannya begitu, aku gak kerja di nguni pabrik rokok. Mudah-mudahan ya Allah, saya sudah di industri kimia, mudah-mudahan saya tidak ditakdir dikerja di industri rokok, ya. Yang banyak kemudorotannya timbangane masalahnya. Takut nanti gaji kita nggak berkah dan seterusnya kan. Itu terus kemudian saya ya mudah-mudahan nggak kerja di bank. Meskipun ya nanti di audisi Taylor itu gak katut ya. Kalau jendur ngayu ya, ini gak katut itu pada zamannya itu. Misalnya gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Dongo terus ditirakati ya. Ditirakati. Kalau yang itu loh yang di channel saya di video saya yang saya bilang saya orang desa itu. Itu kisah nyata. Kisah nyata. Yang itu kalau Bapak Ibu kita, bukan hanya saya toh ya. Bapak Ibu dosen kita wakeh sing koyo ngono ya tirakat yang waktu masih mudanya itu banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ini karena kita ini bukan penentu takdir. Tapi kita bisa mengikhtiarkan dengan doa. Yang takdir sing Allah sing menentukan, kita hanya doa ya Allah. Ya doa, kemudian ikhtiarnya ya menghindari, enggak kemudian malas daftar ya. Malah daftar di industri-industri yang justru rawan memberikan mudorot. Pikirkanlah untuk itu, insya Allah akan menempatkan di mana nanti kita bisa kerja itu ibadah itu iso enak, gak kemudian sangat diforsir ibadah nggak sanggup ya, sampai gitu. Mungkin bisa jadi gaji gede tapi ya. Kemudian ini adalah ada tempat pembuangan limbah ya, ada tempat pembuangan limbah yang itu yang Indonesia ini ada tempat pembuangan limbah satu. Oke, anak-anak saya coba pengen ngecek, saya tertarik sekali dengan foto profil dengan Rizal Ahmadi, mana orangnya ya? Soalnya nggak apa ini Rizal, itu fotomu apa bukan? Elvin? Iya Bu, itu foto saya Bu. Mana kamu? Di mana? Coba ditunjukkan di layar. Di rumah Bu, di kamar. Coba fotonya, layarnya dibuka. Elvin? Ya, Elvin? Soalnya ada Elvin. Ya, coba kita. Nggih, Bu. Ya, tunjukkan dong. Nggih, Bu. Dibuka layarnya. Sampun, Bu. Iya, kalau Rizal sudah dibuka belum? Sudah Bu. Ya, wes, oke. Ya, mudah-mudahan semuanya nyimak. Kemudian ada PPLI, apa PPLI? Ada yang tahu PPLI? Pusat Pengolahan Limbah. Elvin kok tambah ngakak yo? Nggih. Elvin, angkatan berapa Elvin? Angkatan 17, Bu. Pacar buat Bu. Ya Bu. Iya. Yang wis di akhir-akhir ya kuliahnya dengan saya ya. Oke, kemudian ini adalah limbah P3 yang diolah PPLI. Ayo sing semester atas mesti ini kudu iso jawab iki PPLI. Apa tuh PPLI? Pusat Pengolahan Limbah Indonesia. Ya, ada ya soalnya ini ya. Alhamdulillah. Ya. Ini mesti kira-kira seperti apakah mengolah penempatan limbah itu kalau untuk yang berbahaya sekali? Jadi biasanya di tandon ya, di tandon. Nggak bisa diolah bagaimanapun, kemudian di tandon. Ini loh, kita itu kadang itu bebas-bebas saja, kita itu dianggap sebagai importir. Keren ya, kerja sebagai apa? Importir. Tapi importir limbah, tahu. Ya. Iqbal Dalam, Bu. ada? Ada Ibu. Aman Bu. Ya, oke. Iqbal, yang kamu tahu Indonesia itu importir limbah opo ae?
bermacam-macam limbah Ibu. Ya contohnya apa? Limbah plastik. Limbah? Plastik. Apa Iya. Ibu bekas makanan itu Ibu? Plastik bekas Iya. makanan sampai ke pantainya di Thailand itu Ibu. Ya Allah. Ya. Iki saja nih, yang ini kalau saja nih arah-arah kimia kalau pengen demo itu demo nih gini-gini ini, demo Greenpeace menangkong. Ya, aja demo masa aja. Oke, karena itu mengancam. Nah, kalau yang non B3 oke lah masih kita pikirkan untuk yang bagus-bagus ya. Untuk sesuatu yang baik-baik oke lah yang kalau nggak B3. Tapi yang B3 gini anak-anak kimia butuh isu-isu begini ini yang taruhlah nggak ada di buku panduan, tetapi tahu perkembangannya bahwa Indonesia itu parah ya. Apanya yang parah? Peraturannya nggak ada pembatasan yang jelas begini nih. Ya, sehingga semuanya welcome saja padahal ini Indonesia aja masalah dengan limbahnya atau sampahnya, tetapi kalau ditambahi lagi dengan impor ya. Nah, ini ngeri. Baterai ya. Ya. Banyak sekali. Kemudian nanti kalau diutak-utak terus kemudian dijual dengan sesuatu sing manfaat itu masih mending. Ya. Ini nilainya tinggi, miliaran bisa jadi ya. Ya, anak-anak semester 7 nanti mungkin kalau sudah ke kampus ya, sudah nge-lab baru tahu. Oh alah, Fuad sama Agi ini satu lokasi. Ya. Oke, kemudian banyak sekali ya masalah-masalah, silakan deh nanti dibaca-baca juga, diupdate informasinya bahwa kondisi lingkungan sekarang seperti apa, kebijakan-kebijakan sekarang seperti apa. Duh. Sebentar, saya pengen tahu yang namanya Rizal itu yang mana? Rizal angkatan 2017 juga kah? 19, Bu. Oh, 19. Iya, Bu. Coba wajahnya. Jangan di tempat gelap. Oke. Rizal asli mana Rizal? Kenapa, Bu? Asli mana? Rumahnya mana? Asli Malang, Bu. Malang mana? Singosari, Bu. Oh, daerah Singosari. Elvin mana Elvin? Rumahnya mana Elvin? Banyuwangi, Bu. Banyuwangi mana? Oh, Elvin. Banyuwangi. Ya, saya mikir ya Elvin gitu. Ya, oke deh. Ya, kadang anak-anak wajahnya di Zoom sama di sehari-hari yang beda ya. Beda, Bu. Insya Allah cukup perkuliahan hari ini. Kita mungkin ada 1 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan semuanya bersemangat. Semangat untuk melaksanakan ya, mengamalkan. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap. Siap. Bu, siap. Ya. Bu, antar Koalisi Indonesia Bersatu nih, Bu. semangat. Loh, iki loh ya, kuliahnya entek iki arek 10 orang udah menghilang. Banyak yang off cam lagi, Bu. Banyak off cam, Bu. Banyak ya? Banyak yang off cam. Panggil, Bu. Panggil, Bu. Enggak, ini loh partisipannya udah di ruangan Zoom aja udah keluar. Oh, sinyalnya Ibu tadi katanya Ibu. Towernya minggat, Bu. Oke. Ya, Saya pindah, Bu. semester depan mudah-mudahan beneran pandeminya sudah berakhir, kita bisa kuliah. Amin, amin ya Allah. Ya, normal. Amin. Ya kalah. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Kita dikasih
Amin. Amin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aduh, ana sing watuk-watuk mulai mangkat.